Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kelas pengantar arsitektur. Hari ini kita akan membahas tentang peran sains, seni, teknologi dalam arsitektur. Minggu lalu kita sudah berdiskusi tentang bagaimana arsitektur dalam lingkup ruang, bangunan, lingkungan, kota, dan wilayah terkait dengan berbagai disiplin ilmu seperti seni, ilmu lingkungan, sains dan teknologi, ilmu budaya maupun ilmu yang berkaitan dengan manusia. Nah, jadi bagaimana sebetulnya peran sains, seni dan teknologi dalam arsitektur? Arsitektur termasuk senikah atau sains? Bagan ini menjelaskan posisi arsitektur terhadap seni dan sains. Arsitektur berada dalam irisan antara seni dan sains. Oleh karenanya, praktek berarsitektur membutuhkan bukan saja pengetahuan, namun juga kreativitas. Arsitektur membutuhkan kemampuan berpikir lateral maupun linear. Berpikir secara linear atau vertical thinking adalah proses berpikir mengikuti prosedur bertahap atau step by step procedure. Tahap pertama harus diselesaikan sebelum kemudian masuk ke tahap kedua. Berpikir linear mendasarkan solusi pada logika, aturan, dan rasionalitas. Sedangkan berpikir lateral atau horizontal thinking adalah proses berpikir kreatif secara sistematis untuk menemukan solusi masalah. Berpikir lateral bertujuan untuk menemukan inovasi atau kemungkinan solusi yang berbeda dari solusi-solusi yang pernah ada. Dengan berpikir kreatif, ide-ide liar dimungkinkan untuk muncul sebagai respons terhadap masalah, hambatan, dan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Ini adalah contoh desain yang menggabungkan antara linear thinking dan lateral thinking. Pada proses linear thinking, desainer mengumpulkan data-data, misalnya seperti data kebutuhan ruang, data jumlah pengunjung, kemudian juga bagaimana keterkaitan antara ruang yang satu dengan ruang yang lain, antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Sedangkan pada lateral thinking, desainer berpikir secara kreatif untuk memberikan solusi permasalahan yang khas. Berbeda dari desain mall pada umumnya, mall ini dianalogikan dengan sebuah kota. Shopping arcade atau deretan butik selayaknya adalah deretan toko di jalanan kota. Desain ini menawarkan atmosfer yang berbeda sehingga pengunjung datang bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga bersantai, juga cuci mata, seperti menyusuri pusat kota. Nah, bagaimana seni dan arsitektur bersimbiosis? Seni membutuhkan lingkungan binaan untuk tampil dan dapat dinikmati secara maksimal. Sedangkan arsitektur membutuhkan seni untuk membuatnya lebih dapat dinikmati. Arsitektur mengubah seni menjadi karya teraba yang dapat dinikmati secara spasial, sedangkan seni mengubah ruang dan arsitektur menjadi karya teraba yang lebih bermakna dan berkesan, baik secara fisik, visual, olfaktual atau audial, maupun juga secara emosional. Nah, bagaimana simbiosis antara arsitektur dan teknologi? Sejarah menunjukkan bahwa teknologi mengubah wajah arsitektur. Dulu saat teknologi beton belum ditemukan, kita temukan pada kastil-kastil digunakan struktur dinding pendukung. Dindingnya tebal-tebal, bukaannya pun sempit. Jadi bentang atap itu tidak dimungkinkan menggunakan bentang yang panjang karena strukturnya tidak memungkinkan. Demikian juga dengan bukaannya. Nah, ketika baja dan beton sudah ditemukan, kita lihat bagaimana struktur rangka digunakan
Di sini memungkinkan digunakannya bentang yang lebar. Dan bukaannya juga bisa menjadi luas karena beban tidak lagi bertumpu kepada dinding, tetapi bertumpu kepada kolong. Grand Mediterrano Tower di Tel Aviv merupakan contoh bagaimana teknologi mengubah wajah arsitektur. Teknologi memungkinkan diciptakannya high-rise building. Ini adalah contoh lain bagaimana teknologi menyumbangkan karakter khusus pada arsitektur. Dynamic Tower di Dubai, setinggi 420 meter, karya arsitek David Fisher. More complex, while advances in technology are helping industry professionals work more efficiently and effectively. This is where BIM comes in. BIM is an intelligent model-based process that connects AEC professionals so they can more efficiently design, build, and operate buildings and infrastructure through BIM, or Building Information Modeling. With BIM, designers create digital 3D models that include data associated with physical and functional characteristics. The power of BIM is how it allows architects, engineers, and contractors to collaborate on coordinated models, giving everyone better insight into how their work fits into the overall project, ultimately helping them to work more efficiently. The data in a model defines the design elements and establishes behavior and relationships between model components. So when an element in a model is changed, every view is updated, with the new change appearing in section, elevation, and sheet views. You can use the information in the model to improve your design before it's built. Gain faster buy-in and approvals with realistic visualizations. Convey design intent to the field, and, most importantly, retain model intelligence from concept to construction. BIM provides insight into a design's constructability, improving the efficiency and effectiveness of the construction phase, and also providing a better understanding of the building's future operations and maintenance. Owners can use BIM for predictive maintenance, asset tracking, and facilities management, and for future renovation or deconstruction projects. When you work with BIM, you'll experience reduced project risk, improved timelines and cost savings, and better project outcomes. And the power of BIM is growing with cloud-connected technologies that let project teams design and work together in all new ways. Driven by global trends, the AEC industry is in a time of transformation. Businesses that want to win more work, deliver projects more efficiently, and design better buildings need a powerful solution. And that solution is BIM. Pada kenyataannya, arsitektur atau praktek arsitektur itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi menggabungkan berbagai ilmu yang melibatkan lintas disiplin. Video berikut ini merupakan sebuah contoh yang sangat baik untuk menunjukkan bagaimana perpaduan yang harmoni antara seni, sains, dan teknologi dalam arsitektur. Beijing Daxing International Airport di China didesain oleh Zaha Hadid,
seorang arsitek perempuan berkebangsaan Irak yang tinggal di Amerika Serikat. Bandara ini memiliki luas bangunan 700.000 meter persegi yang menjadikannya sebagai bandara terbesar di dunia. Beijing Daxing International Airport merupakan sebuah contoh di mana seni, sains, dan teknologi berpadu secara harmonis menghasilkan sebuah karya arsitektur yang indah, fungsional, dan futuristik. Ruang dalam bandara ditata sedemikian rupa untuk mengomunikasikan sirkulasi yang jelas bagi penumpang. Selubung bangunan memadukan material solid dan transparan yang memungkinkan sebanyak mungkin cahaya alami masuk ke dalam bangunan. Ini merupakan respons arsitektur terhadap isu lingkungan sekaligus kepekaan terhadap perilaku pengguna, di mana cahaya dan garis digunakan untuk menuntun pengguna melalui alur bandara secara cepat. Interior bandara menyajikan ekspresi struktur yang tidak hanya menunjukkan kekuatan bangunan, namun juga keindahan. Ruang yang kompak didesain secara radial sehingga dapat mengakomodasi parkir pesawat secara maksimal. Desain ini juga memudahkan penumpang dalam berorientasi. Denah yang berbentuk bintang laut secara halus menuntun penumpang mengikuti prosedur bandara yang seringkali rumit, mulai dari keberangkatan, kedatangan, dan zona transfer menuju ke ruang pertemuan utama di pusat bintang. Denah berbentuk bintang terinspirasi dari arsitektur tradisional Cina yang menempatkan ruang-ruang yang saling terkoneksi mengitari sebuah pekarangan di tengah. Tatanan ini memungkinkan jarak minimal dari concourse menuju pusat gedung. Jarak antar boarding gate terjauh dapat ditempuh hanya dalam waktu 8 menit dengan berjalan kaki. Beijing Daxing International Airport mengekspresikan kecanggihan teknologi dan sains yang terkait dengan kegiatan transportasi melalui karya seni yang harmoni dalam memadukan komposisi, irama, dan kualitas ruang dan visual.